Kali ini saya mau berbagi bagaimana cara untuk cabut berkas nih di Polda Metro Jaya. Ya kan tahu ya, itu lokasi yang besar. Seperti apa caranya? Ini kemarin saya habis cabut berkas dan akhirnya jadi nih, sampai jadi mutasi masuk. Tapi untuk sesi yang pertama, bagaimana cara untuk cabut berkas sampai jadi STNK seperti ini dan BPKB. Mula-mula saya beli kendaraan di Jakarta ya. Platnya itu plat Jakarta Selatan. Jadi samsatnya samsat Jakarta Selatan. Otomatis itu mengacu ke Polda Metro Jakarta Pusat untuk pengurusan dokumennya. Kenapa saya mau perpanjang, ternyata nomornya sudah diblokir. Jadi otomatis saya harus mutasikan ke sesuai KTP. Saya pemilik baru ya. Kemarin saya beli mobil tersebut punya pertimbangan, karena kalau beli di daerah saya harganya masih tinggi. Makanya saya beli di daerah Jakarta dengan pertimbangan harga bekasnya lebih murah. Setelah dihitung-hitung selisihnya, saya bisa dapat mobil dengan atas nama saya pribadi. Kalau beli di daerah itu masih ada PR, harus dibalik namakan seperti itu. Mutasi itu yang pertama ada cabut berkas atau mutasi keluar, ada masukin berkas atau mutasi masuk. Cabut berkas itu di samsat sesuai STNK pada saat beli ini, itu silahkan ke situ untuk pengurusannya. Dan nanti setelah beres berkas semuanya lengkap, lalu proses selanjutnya mutasi masuk itu ke samsat tujuan. Pertama, ini sebenarnya caranya secara umum bisa kita terapkan, cuma saya mau spesifik untuk samsat Jakarta Selatan atau yang harus ke Polda Metro, ngurusin sendiri, nggak usah pakai calon. Pertama, kita masuk nih, kalau bisa usahain pagi-pagi. Usahakan pagi-pagi supaya kita antrinya nggak terlalu lama. Kalau pagi-pagi cepet kok. Yang pertama kita masuk ke pintu timur. Kita mundur lagi ya. Jadi apa saja yang harus diperlukan? Yang pertama KTP baru. Nah, KTP Anda waktu akan dipindahkan, pastikan KTP Anda tersedia. Jadi tidak perlu KTP pemilik lama. Jadi nggak ada urusannya karena kita sudah selesai, sudah transaksi ya. Kemudian BPKB asli, kemudian STNK asli, kemudian kwitansi pembelian bermaterai. Kalau sekarang materainya 10.000, nggak ada yang 6.000, 10.000. Dan jangan lupa bawa map. Nah, yang KTP, STNK, BPKB, dan kwitansi pembelian itu di copy semuanya. Nanti Anda cari aja tukang fotokopi di lokasi yang dekat samsat, mereka paham kok. Jadi berapa kopi. Kalau saya sih untuk cadangan nggak apa-apa sih, kebanyakan 3-5 cukup lah. Jangan lupa bawa pulpen sendiri, karena nanti kan harus banyak isi formulir kalau antri. Nanti waktu Anda habis, bawa stapler sendiri, karena nanti kan dokumen, saya pengalaman kemarin coba diurut sesuai bla 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 bla, urutannya baru kita staples, pinjam risih juga sih lama-lama. Kemudian yang terakhir, duit, karena di situ ada pajak. Jangan suzon dulu, karena di situ ada pajak. Kita masuk dari pintu timur nih. Setelah pintu timur, ambil jalur kiri. Anda mau mobil
mau motor, pada saat masuk ke lokasi Anda nggak usah cari parkir dulu, tapi Anda langsung belok kiri ini dari pintu timur, arah ke cek fisik. Parkir belakangan aja, gampang. Jadi Anda parkir ke sebelah kiri, belok kiri, nanti di situ ada 2 jalur nih. Menuju gedung Samsatnya tuh ada yang lajur untuk memperpanjang kayak drive-thru, ada yang untuk cek fisik. Nah, nanti lihat di gambarnya. Nah, di situ nanti bilang aja atau tanya-tanya aja mau cek fisik gitu. Untuk ongkos nanti kalau pas udah dekat nih, untuk deket-deket loket untuk cek fisiknya, nanti ada petugasnya bilang aja mau cek fisik, misalkan mau, terserah mau balik nama saja, mau mutasi antar provinsi, terserah, nanti disampaikan aja ke petugasnya. Nah, di situ nanti kamu tinggal ngomong ke petugasnya, bilang peruntukannya untuk apa, nanti digesek kerangkanya, nanti Anda turun, difoto sama kendaraan Anda sebagai bukti cek fisiknya, seperti itu. Di sini ongkosnya variatif sih, sekitar 25 sampai 30 ribu rupiah tanpa kwitansi. Setelah gesek beres, Anda putar lagi ke bangunan ke arah pintu ini, baru diparkir. Setelah parkir, Anda kembali lagi ke area loket fisik. Di situ ada loket 5. Nah, di situ untuk pengurusan segala rupa berkas Anda yang tadi fotokopi dan berkas asli yang STNK, KTP, BPKB dan lain sebagainya, dibawa dimasukkan ke loket 5. Tunggu sampai dipanggil, jangan lupa nomor polisinya, karena nanti biasanya dipanggil berdasarkan nomor polisinya. Nanti gabungkan sama cek fisik kan, sama dokumen yang tadi, dokumen pribadi Anda. Setelah itu Anda dipanggil, setelah ambil berkas langsung Anda ke bagian daftar mutasi. Nah, itu lokasinya beda, gak usah pakai kendaraan, jalan kaki aja. Lokasinya ada di gedung TMC. Itu bangunannya ada warna biru, jalan aja ke arah selatan. Nanti di situ ada petugas atau bapak-bapak yang jaga di pintu, bilang aja mau mutasi ke luar antar provinsi, seperti itu. Atau mutasi keluar daerah lah, bilangnya kayak gitu aja. Nanti kasih semua berkas, nah terus Anda di situ fungsi pulpen pertama Anda isi berkas. Jadi data diri Anda, data diri kendaraan Anda yang mau dimutasikan itu Anda catat, seperti itu ya. Jangan sampai ada yang salah, supaya apa? Meminimalisir supaya Anda enggak reconfirm gitu. Anda sudah pulang, sudah beres, nanti dipanggil karena ada ketidakcocokan berkas, seperti itu. Kemudian kalau sudah isi form, masukkan ke loket 1 nih. Jadi yang berkas tadi cek fisik sama dokumen pribadi Anda ditambah formulir, masukkan ke loket 1. Nanti tunggu sampai dipanggil. Nah, setelah dipanggil beberapa saat, 10 menit, terus nanti berkas akan dikembalikan. Nah, setelah itu nanti Anda harus pindah bangunan lagi, pindah lokasi lagi. Di situ Anda harus ke bagian fiskal. Nah, fiskal itu di mana? Fiskal itu gedungnya ada yang pas waktu Anda parkir masuk, pas masuk mau cek fisik, di situ ada gedung yang besar. Nah, itu Anda masuk lagi ke situ, nanti langsung ke bilang aja ke petugasnya, nanti kan pakai semacam ID card deh ke dalamnya tuh. Nanti langsung Anda bilang masuk dari pintu kiri, langsung masuk ke lantai 3, bilang aja mau ngurus bagian fiskal. Nah, di sini Anda akan
mengisi form SKP. Jadi intinya ginilah, form dimana Anda akan menyanggupi membayar sisa apabila ada telat atau tunggakan. Jadi bila kalau ada telat bayar, denda, sama isi form. Jadi ada dua form, ada form fiskal, ada form SKP-nya. Dua ini singkatannya saya lupa lagi lah, bisa di browsing. Nah setelah itu ini yang proses yang agak lama dan agak panjang gitu. Di situ juga Anda butuh pulpen lagi, makanya saya bilang dari awal sediakan dulu pulpen. Setelah itu Anda isi formulir untuk fiskal dan form SKP, nanti dimasukin ke loket. Di situ ada petugas kok. Pak, ini gimana, kita bisa tanya, ada yang bisa mengarahkan ke mana-mananya. Nah ini bagian yang menurut saya paling lama, karena ini dari berbagai area yang mau memperpanjang, yang mau mutasi, pasti pintunya lewat situ. Pun pembayaran. Nah kemarin untuk mobil saya Karimun Wagon R, saya telat beberapa bulan sih. Karena pas mau saya coba perpanjang sudah diblokir. Itu sekitar Rp237.000. Nah ini gambarnya. Nah di situ lumayan antriannya, jadi ada pembayaran, ada penyerahan formulir. Ya intinya itu bagian untuk bayar-bayar lah, dan semua itu ada kwitansinya, ada notanya untuk pajaknya ya. Anda tinggal bersabar di sini. Nah ini fungsinya Anda masuk atau berangkat pagi-pagi dari rumah, karena di fiskal ini sangat amat padat lah. Setelah Anda terima berkasnya, Anda ke bagian TU dari lantai 3, Anda turun lagi ke bawah ke lantai 1. Di situ cari aja bagian TU atau pembukuan mutasi, itu di lantai 1. Nanti kasih aja berkasnya nih, semuanya yang tadi BPKB-nya Anda pegang aja, takut hilang nggak apa-apa, dipisahin. Nanti tunggu sampai dipanggil. Anda balik lagi ke gedung TMC, jadi gedung yang setelah cek fisik yang tadi yang ke belakang, jadi jalan lagi untuk penyerahan semua persyaratan sekaligus cabut berkas. Kalau nggak salah itu ke loket 2. Jadi loket 2, dan Anda bayar Rp250.000 dan ada kwitansinya. Pembayaran ini ada dua macam. Kalau motor beda lagi. Kalau motor penguasa Rp150.000 ada ini. Nah berarti tadi bayar pertama pajak. Nah yang pajak yang dari SKP itu beda-beda ya, karena tergantung jenis mobil, jenis kendaraan, tahun, cc, dan itu bahan pertimbangan lah ya. Tapi itu yang bayar resmi. Jadi saya sudah mengeluarkan tadi 30.000, kemudian ada 237.000 untuk SKP di area fiskal, kemudian untuk biaya mutasi keluar ada Rp250.000, ada pakai nota ya. Susah banget. Nah, di sini Anda akan terima bukti cabut berkas. Jadi nanti Anda sedia macam kayak apa ya, STNK gitulah. Ada bukti bayar, ada nama Anda, lokasi Anda. Jadi pada saat proses cabut berkas di lokasi, Anda akan aman kalau ada pemeriksaan polisi, karena Anda dapat menunjukkan bukti kalau Anda sedang dalam proses mutasi keluar. Jadi amanlah secara administrasi, karena mungkin pajak juga sudah dibayarkan dan proses administrasi juga sedang dilakukan di kantor polisi seperti itu. Belibet. Nah untuk waktu ini, jadi setelah di gedung TMC terakhir pada hari yang pertama, jadi ada 2 hari ya.
hari yang pertama Anda tinggal tunggu sekitar 3 minggu atau sampai 1 bulan lah. Nanti biasanya Anda datang berdasarkan telepon atau SMS atau apalah ya. Nanti menghubungkan, Anda memberikan nomor pribadi Anda ya untuk minta dihubungi oleh petugasnya. Nanti lihat aja seperti apa untuk informasinya. Tapi kalau saya pribadi sudah padat, kan nanti di resinya ada tanggal ambilnya. Kalau dari tanggal ambilnya udah kelewat sih kesana aja walaupun belum ada dihubungi gitu. Nanti biasanya sudah tersedia, mungkin karena saking banyaknya ya di Polda Metro, jadi harus ada yang terlewat atau memang belum sempat, makanya setelah tanggal ditentukan Anda datang aja seperti itu. Setelah 3 minggu atau 1 bulan sesuai tanggal yang tercantumnya saja. Nah setelah itu Anda sudah lewat ya tanggalnya ya, hari kedua lah. Hari yang kedua Anda datang ke TMC lagi, bawa resi yang tadi, kasihkan pengambilan mutasi berkas mutasinya ya. Jadi berkas mutasi yang kemarin sudah diproses, mungkin segala stempel, cap dan lain sebagainya diambil. Hari yang kedua ini cepat. Jadi pas Anda datang, mau kendaraan diparkirin aja, langsung ke gedung TMC. Di TMC tinggal serahkan kartu atau kertas yang kemarin Anda terima gitu pada bulan sebelumnya ya. Udah beres, Anda terima berkas, langsung Anda ke gedung Samsat lagi nih, yang ada lantai 1, 2, 3 tadi. Nah Anda langsung ke bagian gedung Samsat, tapi turun sekarang dari lantai pertama, turun lagi ke bagian pengarsipan BPKB. Nah di situ juga sama, jadi ada pengisian formulir dan sebagainya lah ya. Nah di situ Anda dituntut bawa pulpen lagi, karena itu lumayan padat. Di sini lumayan padat karena tahap-tahap akhir orang sebelum pindah ke lokasi lain pasti di arsip situ semua pada ke situ. Jadi berkasnya lumayan banyak seperti itu. Untuk biayanya dikenakan Rp20.000 tanpa kwitansi, tanpa nota. Setelah Anda terima dari bagian arsip sudah beres, berarti tahap yang pertama Anda sudah selesai. Anda sudah melaksanakan tahapan untuk mutasi keluar. Nah setelah itu Anda tinggal memproses sesuai ke KTP yang Anda miliki. Anda di mana lokasinya, itu nanti Samsat tujuan. Jadi nanti kita buat video part 2 untuk mutasi masuk. Nah bagaimana caranya, berapa biayanya, nah nanti ikutin terus ya, jangan. Oh iya, biaya ya total ya. Hari yang pertama parkir 10.000, hari yang kedua parkir 10.000, cek fisik itu 30.000, terus bayar SKP karena pajaknya ada terlambat itu sekitar Rp237.000. Kemudian kalau untuk biaya mutasi keluar itu sekitar Rp250.000. Untuk mobil, motor Rp150.000. Terus yang terakhir biaya untuk pengurusan pengarsipan ya, arsip BPKB itu Rp20.000. Total silakan Anda jumlahkan. Kalau saya kebetulan ambil cuti 1 hari. Ya, cuti 1 hari saya urus saja, karena saya pengen tahu gitu seribet apa sih. Ternyata biasa aja sih, yang penting berkas lengkap, uangnya siap ya udah, kita nggak masalah. Tapi kalau opsi misalkan minta dibantu oleh pihak biro jasa, yang calon pihak biro jasa ya itu pilihan Anda. Cuma memang Anda harus punya spare uang yang lebih gitu untuk pelaksanaan untuk pengurusannya. Jadi Anda tinggal duduk beres, jadi deh. Itu kembali lagi ke pilihan Anda. Sekian saja tutorial atau cara untuk
mutasi keluar atau cabut berkas di Polda Metro Jakarta atau dimanapun caranya sih nggak jauh beda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Nanti video part 2 akan saya buat untuk proses mutasi masuk. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.